Hai sahabat Tekno, jumpa lagi dengan saya LPTG Project. Yang mana kali ini kita akan mengupas dengan modal yang sangat minim, kita dapat sebuah handphone bekas tapi layak. Handphone ini saya beli dengan harga Rp100.000 dalam kondisi mati. Handphone ini adalah Vivo Y53 yang saya beli di toko online. Kondisi handphone ini dalam kondisi mati, jadi harganya hanya Rp100.000. Jadi bagaimana dengan uang yang sangat minim tetapi kita dapat handphone bekas layak pakai? Pertama, dalam kita membeli handphone bekas itu kita pastikan dulu layarnya harus bagus. Jadi walaupun seandainya nanti handphonenya tidak hidup ataupun tidak bagus, kita tidak akan mengalami kerugian yang begitu besar, karena apabila mesinnya tidak bagus, layarnya ini masih layak untuk dijual kembali. Jadi tips untuk membeli handphone rusak, pertama kita harus memastikan kita tidak dalam keadaan rugi apabila nanti handphone itu tidak bagus ataupun tidak hidup, tetapi handphone itu partnya bisa kita ambil dan kita jual kembali dengan harga yang layak. Jadi pastikan dulu apabila kita membeli handphone rusak, pastikan dulu. Dan kita bertanya kepada penjualnya bagaimana kondisi handphone itu, supaya kita dalam membeli handphone itu tidak terjebak dan tidak mengalami kerugian. Seperti handphone ini Vivo Y53 saya beli Rp100.000 dalam kondisi mati, tetapi layarnya masih bagus. Jadi kemungkinan besar handphone ini bisa kita pergunakan setidak-tidaknya layak. Tapi untuk memastikannya lebih jauh, apakah handphone ini layak untuk diperbaiki, mari kita membongkarnya supaya kita tahu kondisi di dalam HP ini. Pertama kita buka SIM injektornya. Walaupun modalnya tidak mempunyai SIM injektor, kita bisa pakai jarum pentul, tapi yang kita potong ujungnya. Kemudian kita buka casing belakangnya untuk memastikan kondisi di dalam handphone ini. Ya, nampaknya handphone ini sudah pernah dibongkar, tapi yang pasti baterainya masih bagus. Kita bongkar lagi.
bautnya udah pada hilang ya guys, udah banyak yang hilang, tetapi kita coba dulu, siapa tahu mesinnya masih layak untuk diperbaiki dan kita bisa mempergunakannya. Dan nampak ya guys, ini semua sahabat sudah pernah bongkar ya. Tapi yang pasti kita tes dulu apakah dia dicas hidup atau tidak. Kita pastikan dulu apakah handphone ini hidup atau tidak. Ternyata handphone ini memang betul-betul mati. Ya, kita cabut. Pertama kali yang kita periksa adalah baterainya, apakah baterainya ini masih bagus atau tidak. Kita memastikan. Jadi sahabat, kalau kita membeli handphone rusak, setidak-tidaknya kita mempunyai alat namanya multitester ataupun ampermeter. Ini kegunaannya walaupun dengan peralatan seadanya, tapi ini sangat bermanfaat untuk mengecek baterai ataupun V-battnya untuk memastikan bahwa handphone itu dalam kondisi layak pakai. Pastikannya kita lihat di positif dan negatifnya. Jadi baterainya masih bagus ya sahabat Tekno. Ini menandakan baterainya masih bagus, dia masih berfungsi. Jadi ini menandakan baterainya masih bagus. Kemudian kita cek pibatnya ataupun yang disebut dengan konektor baterai. Apabila dia tidak mengalami short ataupun konslet ataupun short ringan ataupun short berat, kita dapat menceknya di baterainya ataupun di konektor baterainya. Jadi kita akan menghubungi jalur positif dan negatifnya. Ini jalur positifnya itu di merahnya di sebelah kiri, kemudian negatifnya di sebelah kanan. Ini menandakan bahwa jalur positifnya bagus. Maka kita balik lagi. Apabila dia dibalik, jalur positif dan negatifnya ini dia berarti handphonenya ini terjadi short. Maka coba kita cabut ini ya.
Jadi jalurnya bagus ya teman sahabat Tekno. Nah, kemudian kita periksa di jalur casnya apa yang menyebabkan dia tidak hidup. Pertama kita akan periksa konektor casnya, apa yang menyebabkan dia tidak hidup. Nah, ini sudah jumpa sahabat Tekno sekalian. Ternyata yang menyebabkan dia tidak hidup itu fleksibel konektor chargernya sobek. Ini nampak sahabat Tekno ya. Ini nampak sobek. Nampak sahabat Tekno. Ini nampak sobek. Maka solusi pertama yang harus kita ambil adalah mengganti fleksibel konektor chargernya. Kemungkinan fleksibel konektor chargernya ini bermasalah karena sudah sobek, sehingga dia tidak berisi dan tidak mau menampilkan gambar layar. Jadi yang pertama kita eksekusi adalah fleksibel konektor chargernya. Jadi sahabat Tekno sekalian, kita akan mengeksekusi fleksibel konektor chargernya. Sahabat Tekno ya. Fleksibel konektor charger. Untuk memastikannya kita harus memasang fleksibel. Pertama kita bersihkan. Supaya dia agak merekat, sahabat Tekno, kita kasih double tip. Kemudian kita pasang.
pasang konektornya. Kita pasang konektor LCD-nya. Kita pasang konektor baterainya. Ya. Sebelum kita tutup, kita tes dulu apakah dia berfungsi atau tidak. Ya, sahabat tekno sekalian, ternyata dia bisa hidup, dan ternyata solusinya adalah fleksibel konektor chargernya bermasalah. Kita tes hidupkan on off nya. Apabila dia hidup, dan ternyata sahabat tekno sekalian, permasalahannya ada di fleksibel konektor chargernya yang sobek. Jadi dengan mengganti fleksibel konektor chargernya yang sobek, maka permasalahan handphone Vivo Y53 ini sudah teratasi. Jadi sahabat tekno, untuk memastikan apakah handphone ini masih berfungsi layarnya, layar sentuhnya, maka kita coba menghidupkannya. Ternyata dia hidup sahabat tekno. Kita akan tes layar sentuhnya. Ternyata berfungsi sahabat tekno. Dan kita tes kameranya. Ternyata berfungsi juga. Dan layar yang di Vivo Y53 ini ternyata memang bagus seperti kata penjualnya, bahwa layarnya masih bagus. Jadi hanya dengan modal
175 kita mendapatkan handphone bekas Vivo Y53 yang layak pakai. Jadi sahabat Tekno, sekarang kita cabut dengan keuangan kita yang minim. Kita dapat mempunyai handphone bekas yang layak pakai, asal kita pandai-pandai dalam membeli handphone rusak. Pertama, kita harus mengutamakan komunikasi yang baik dengan penjualnya, supaya kita tahu sebab-sebab kerusakan handphone itu, sehingga kita tidak salah membelinya. Dalam kita memilih handphone yang kita beli, kita pastikan dulu apabila keadaan handphone itu tidak layak ataupun tidak bisa diperbaiki lagi, supaya kita tidak mengalami kerugian. Kita pastikan di antara part handphone itu masih layak ataupun masih bisa kita jual lagi, sehingga kita tidak mengalami kerugian. Jadi sahabat Tekno, mungkin hanya itu saja tips yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita yang ingin berbisnis handphone bekas ataupun yang mempunyai keuangan yang minim, bisa mencoba tips yang saya berikan ini dengan membeli handphone rusak. Kita bisa berjual beli handphone bekas, ataupun dengan handphone rusak ini kita bisa mempunyai handphone dengan harga yang minim. Apabila yang saya sampaikan ini bermanfaat, maka sahabat Tekno bisa membantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan mensubscribe-nya dan like-nya dan share-nya. Jadi hanya cukup sekian sahabat Tekno yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.